Ini adalah kantor SD Negeri 104 yang dibangun dulu diperuntukkan untuk purpose, namun sekarang dipakai untuk kantor SD Negeri 104 dan purpose pindah ke sebelah, artinya untuk purpose ini dialihfungsikan dulu sementara. Dan ini adalah kondisi yang ada di dalam kantor SD Negeri 104 ini. Jadi ini ruangan kepala sekolah dan ini ruangan operator. Ini adalah ruangan musola, tempat sholat, dan ini di sini adalah tempat bendahara bos, bendahara barang ataupun jadi ini ruangan tamu. Jadi inilah kondisi kantor SD Negeri 104. Nah, ini gedung yang dibangun oleh pemerintah Provinsi Bengkulu tahun 2011, di mana sekarang sudah dilimpahkan atau sudah menjadi aset pemerintah Kota Bengkulu dan diserahkan untuk SD Negeri 104. Dan ini ada lokal ini disekat menjadi dua. Nah, setengah ini adalah untuk ruangan guru, untuk dipakai untuk ruangan guru, dan sebelah itu dipakai untuk purpose dan UKS. Inilah purpose dengan UKS SD Negeri 104. Jadi ruangan ini dibagi dua, disekat menjadi dua bagian atau tiga bagian. Yang satu lagi ini digunakan untuk ruang belajar anak. Itu kalau dulu masih tatap muka, ini digunakan untuk kelas 3A dan 3B. Jadi ini untuk kelas 3A, 3B. Ini WC yang dibangun bersamaan dengan gedung yang dibangun pada tahun 2011 oleh pemerintah Provinsi Bengkulu. Hanya satu-satu ini yang dibangun pada tahun 2011. Dan ini ada penambahan WC sebanyak 9 unit dan 1 jamban. Ini 6 buah WC dan ini 3 buah WC, 1 jamban. Jadi berjumlah 10. Nah, jadi keadaan SD Negeri 104 WC ini berjumlah 11 unit. Jadi inilah WC-WC yang ada di SD Negeri 104. Ini gedung yang dibangun tahun 2015. Bersamaan tahun 2015 juga purpose tadi atau kantor SD Negeri 104 tadi tahun 2015 semua. Ini sebanyak 3 lokal. Ini juga bantuan dari pemerintah pusat. Jadi ini digunakan untuk kelas 3, kelas 4 dan kelas 6 ABAB. Jadi inilah tempat belajar anak SD 104 ini, yang gedung 3 buah ini. Ini sanitasi saluran air, artinya untuk cuci tangan zaman COVID ini dibuat tahun 2021 ini. Setelah COVID kita bikin tempat cuci tangan untuk anak-anak dan juga di dekat pintu ruangan atau lokal, setiap lokal anak-anak belajar sebanyak
7 buah keran, 6 buah keran. Jadi untuk cuci tangan anak-anak. Ini adalah spanduk-spanduk yang ada kegiatan di Kota Bengkulu yang menyangkut masalah hari-hari besar, kegiatan-kegiatan lain. Ini gedung yang dibangun 2016 sebanyak 2 lokal. Gedung ini adalah bantuan dari pemerintah pusat. Jadi dimanfaatkan untuk kelas 1 dan 2 AB. Jadi inilah tempat belajar anak kelas 1 dan kelas 2. Ini tempat kantin. Kantin ini adalah semenjak COVID ini tidak lagi dipakai atau dimanfaatkan, sehingga tempat berjualan ibu-ibu ini sudah banyak hancur dan memang tidak diurus lagi, dan apalagi sekarang ini tidak dibolehkan untuk berjualan di sekolah. Itulah. Dan ini tanah sekolah yang sudah digusur siap bangun, yaitu yang belum dibangun karena menunggu istilahnya bantuan dari pemerintah untuk membangun, baik itu lokal, gedung, kantor, dan sarana lainnya. Ini masih lebih kurang 3.500 meter lagi persegi luasnya ini untuk siap bangun. Jadi inilah yang tanah SD Negeri 104 yang belum dibangun di belakang ini, tapi sudah digusur. Gusur ini tahun 2020 tadi. Jadi sekarang oleh masyarakat atau adik sana adik sekitar sekolah ini numpang bertanam tanaman muda, istilahnya pisang. Ini dipersilakan aja, kami persilakan untuk dia numpang bertanam pisang-pisangan ini. Nah, ini yang belum dibangun, yang sejajar dengan gedung yang ada yang dibangun 2016 ini. Ini lapangan atau tempat upacara. Kapan upacara, lapangan ini dimanfaatkan oleh sekolah untuk olahraga, upacara, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Ini ada tiang bendera di tengah lapangan ini, dan ini dibangun 2016, diaspal oleh PU Kota. Alhamdulillah dapat bantuan dari PU Kota untuk diaspal halaman SD Negeri 104 ini. Dan sekarang ini hampir mulai rusak, tapi masih bisa dimanfaatkan ataupun belum begitu fatal untuk ditempati. Nah, ini sekilas kronologis, yaitu kejadian atau berdirinya SD Negeri 104 ini sampai sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.